hasil Pilkada serentak 2024 yang dibatalkan, yang tadinya akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Apakah putusan ataupun pembatalan pelantikan 6 Februari 2025 ini berkaitan dengan kritik ataupun kekecewaan yang dirasa oleh Bupati Indramayu Nina Agustina? Bupati Nina mengatakan bahwa saya ini SK-nya masih sampai 2026 dan saya niatnya hanya ingin bekerja untuk Indramayu. Selamat datang semuanya di konten Opini Reang. Video kali ini saya akan bicara ataupun membuat terkait dengan adanya pembatalan pelantikan dari pemerintah terhadap kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang dibatalkan, yang tadinya akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Nah, hal tersebut dibatalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, ya karena menginginkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih pada 2024 untuk periode 2025-2029 itu dilakukan juga berbarengan dengan putusan dismisal Mahkamah Konstitusi. Apa itu putusan dismisal Mahkamah Konstitusi? Jadi sederhananya adalah putusan dismisal itu memilah-milah perkara yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, mana yang bisa lanjut dalam tahap pembuktian, mana yang diberhentikan karena ya tidak cukup bukti. Dan kepala daerah terpilih non sengketa, artinya seperti di Kabupaten Indramayu yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi itu termasuk dalam 290 daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tidak memiliki sengketa ataupun tidak diajukannya sengketa Pilkada di 2024 tersebut. Nah, makanya 296 ini harus lebih bersabar lagi bahwa pelantikan yang tadinya tanggal 6 Februari 2025 itu akan diundur dan disatukan dengan daerah-daerah yang bersengketa dan diputuskan di putusan dismisal Mahkamah Konstitusi. Nanti sehingga pada saat pelantikan itu tidak berjumlah 296 kepala daerah. Oke, dan putusan dismisal Mahkamah Konstitusi itu akan dibacakan dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Februari bulan ini, dan itu artinya hanya menghitung berapa hari lagi, 2 hari sampai 4 hari lagi putusan dismisal akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Kementerian Dalam Negeri melalui Tito Karnavian, menterinya, itu mengatakan bahwa kurang lebih pelantikan akan dilaksanakan itu 12 hari setelah pembacaan putusan dismisal Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan itu kalau kita perkirakannya sekitar tanggal 18 Februari 2025 jika tidak ada halangan dan tidak diundur kembali, ya, kalau kita melihat pernyataan dari Kemendagri. Nah, apakah putusan ataupun pembatalan pelantikan 6 Februari 2025 ini berkaitan dengan kritik ataupun kekecewaan yang dirasa oleh Bupati Indramayu Nina Agustina? Dan ini ya kita jadikan sebagai teori konspirasi aja, karena setahu saya meyakini bahwa Menteri Dalam Negeri itu punya relasi ataupun hubungan dengan Bupati Nina Agustina. Dan kita kan udah tahu ya bahwa pemberitaan 3-4 hari yang lalu itu Bupati Nina mengatakan bahwa saya ini SK-nya masih sampai 2026 dan saya niatnya hanya ingin bekerja untuk Indramayu kan. Nah, apakah karena rasa kecewa itu sehingga hal ini dibatalkan, sehingga ada beberapa waktu lagi untuk ya Bupati masih menjadi Bupati Indramayu begitu. Tapi ya di satu sisi pada faktanya ya ini adalah menyangkut dengan
putusan dismisal Mahkamah Konstitusi, dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan ya biar nggak borosin anggaran, biar lebih efisien semuanya disatukan dengan kepala daerah hasil dari putusan dismisal Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ya saya kok rasanya masih belum bisa move on ya dari pernyataan Bupati Nina yang mengatakan bahwa kalau merujuk SK pengangkatan saya sebagai bupati, masa jabatan saya bahkan sampai 2026. Ini gimana ceritanya dia bisa mengatakan seperti ini? Perlu diketahui aja bahwa kebijakan Pilkada serentak 2024 ini sudah diputuskan pemerintah jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pilkada 2020. Dan itu artinya bupati terpilih pada Pilkada 2020 itu seharusnya kan tahu dan mengerti bahwa nanti pada 2024 itu semuanya akan di-reset untuk pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan itu artinya ya pasti yang menjadi bupati terpilih 2020, yaitu untuk periode 2021 sampai 2026 yang disebutkan Bupati Nina SK-nya 2026 itu, yaitu kan dengan sendirinya menjadi korban untuk di-reset kembali. Dan akhirnya tidak genap 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah ataupun dalam hal ini Bupati Indramayu. Nah, kemudian dia menyinggung soal SK ini sudah terpotong banyak. Ya iyalah, jelas. Yang pertama soal cuti karena kampanye, ya kan. Kemudian kebijakan pemerintah untuk pilkada serentak itu kan pasti di reset ya. Yang seharusnya dia sampai 2026 tapi cukup sampai 2025 di bulan Februari, dan itu adalah tahun ini. Lalu dia juga mengatakan begini, kalau saya niatnya hanya ingin bekerja. Ya, semua juga yang menjadi bupati itu pasti berniat untuk bekerja dan membangun daerahnya kan. Cuma ini menjadi persoalan adalah selama 4,5 tahun ini itu bupati ngapain aja kalau misalkan masih merasa kurang cukup untuk bekerja kan. Karena banyak kritik dari masyarakat dan kelompok masyarakat bahwa pembangunan di Kabupaten Indramayu ini nggak kerasa begitu efektif dan efisien ya. Implementasinya mana ada gitu loh. Soal jaket aja yang sering saya singgung di video-video itu ya ternyata manipulatif kan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kajari Kabupaten Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu loh. Dan itu nggak sesuai ataupun hoax gitu kan, karena dia pasti pegang datanya mengenai manipulasi PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan ini menjadi persoalan, kita dibodoh-bodohi Kementerian Pendidikan bahwa Indramayu itu bodoh katanya gitu kan. Dan kita kan nggak mau ya dicap sebagai daerah termiskin kemudian ditambah terbodoh, apalagi kan yang lainnya yang secara ini. Dan banyak juga dari anak-anak muda gerakannya itu ya ingin merubah hal negatif menjadi positif di Kabupaten Indramayu, sehingga orang-orang tuh mau datang dan mau investasi dalam sektor ekonomi ya kan, mau berkunjung untuk mendatangi suatu wilayah sebagai wisatawan gitu kan, sehingga pendapatan asli daerah kan menjadi meningkat dan proses pembangunannya kan enggak tersendat-sendat. Nah, ini kok bisa gitu dia merasa kecewa, SK pengangkatannya 2026 katanya begitu, ya kan? Ya ini dia masa nggak paham soal begitu gitu. Dan dia juga kan menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi, soal apalagi soal keputusan Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan ya kita tahu bahwa persoalan ini kan sudah diputuskan oleh pemerintah, dan tanggal 6 Februari itu adalah keputusan pemerintah juga untuk melantik kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi untuk segera dilantik gitu. Pengennya ya nggak usah lama-lama lah, biar cepat dilantik terus bekerja gitu. Sehingga visi misi dan programnya itu cepat-cepat diimplementasikan di daerah masing-masing. Nah, hal inilah yang menjadi ini. Nah, nanti untuk teori konspirasinya silakan dikembangkan ya antara Bupati Nina dengan Menteri Dalam Negeri yang memiliki hubungan
sebelum dibatalkan, Bupati Nina merasa kecewa dan protes bahwa itu tuh berpotensi merugikan dia sebagai bupati terpilih Pilkada 2020. Makanya dia nggak mau dilantiknya itu tanggal 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang terpilihnya ini, ya kan? Silakan kembangin teori konspirasi itu, tapi yang jelas faktanya tadi diundurnya pelantikan 6 Februari 2025 itu karena adanya putusan dismisal Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan pada 4 sampai 5 Februari 2025. Cukup segini videonya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.